Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini juga kami didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Rahman Emran Kartasasmita. Beliau adalah ahli farmakokimia, Guru Besar Sekolah Farmasi ITB, dan juga hadir online Profesor Dr. Zulis Ikawati, apoteker, ahli farmasi dan farmakologi klinis, Guru Besar Fakultas Farmasi dari UGM, hadir online ya. Saya kira nanti untuk ikut menjawab jika ada pertanyaan. Pertama tentunya kami menyampaikan rasa keprihatinan kami yang mendalam dan bela sungkawa atas wafatnya anak-anak kita karena kasus gagal ginjal akut ya ini, gagal ginjal akut ini. Tentunya sesuai tugas dan fungsinya, Badan POM melaksanakan pengawasan dan menindaklanjuti aspek-aspek yang terkait dengan produk obat dari permasalahan gagal ginjal akut ini. Sesuai tugas fungsinya, Badan POM melakukan pengawasan sebelum pre-market dan setelah post-market produk beredar. Namun tentunya dalam hal ini juga industri farmasi memegang tanggung jawab penuh untuk selalu menjamin keamanan mutu dan khasiat manfaat produk sebelum atau setelah beredar, sebagaimana yang telah didaftarkan pada Badan POM. Dalam hal ini mungkin karena kami sudah melakukan press release 4 kali ya. Dan ini adalah kami akan melakukan press release yang kelima dan merespon terhadap list dari obat-obat yang telah diserahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti, melakukan sampling dan pengujian dan analisa dikaitkan dengan aspek kontaminan EG dan DEG yang kemungkinan ada. Nah, Badan POM telah melakukan beberapa langkah sebelumnya, ya sebetulnya sudah jauh dari semenjak penjelasan publik pertama, kami sudah melakukan beberapa langkah, sudah diberikan 4 penjelasan publik melalui website dan media sosial resmi. Saya akan mengikuti lagi satu demi satu ya apa yang sudah kami berikan sehingga ada kaitannya dan clear bahwa Badan POM sudah melakukan aspek respon cepat terhadap kasus yang ada. Kami sudah memberikan penjelasan publik pertama pada tanggal 11 Oktober yang dikaitkan dengan adanya informasi 4 sirup obat anak di Gambia, Afrika, dan menyatakan bahwa list dari sirup obat tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia ya. Ada 4 sirup tersebut. Badan POM juga terus memantau karena kaitannya dengan substansi yang ada di dalamnya. Kemudian kami juga menindaklanjuti dengan penjelasan lebih lanjut dikaitkan dengan aspek kontaminasi EG dan DEG. Dan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan ya untuk Badan POM untuk registrasi semua produk sirup obat untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG ya, etilen glikol dan di-etil glikol ya. Kemudian tentunya sebagai langkah kehati-hatian, Badan POM terus menelusuri kemungkinan kandungan DEG-EG yang berasal dari cemaran bahan lain digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Zat pelarut tambahan pada sirup obat. Jadi sebagai bahan baku sudah jelas tidak boleh, tapi tentunya sebagai pelarut tambahan dimungkinkan DEG dan EG ada karena akibat dari proses senyawa sintetis ya, sintetis kimia proses yang berlangsung sehingga bisa muncul sebagai pencemar. Kami sudah mengeluarkan kembali penjelasan publik ketiga pada tanggal 19 Oktober merespon terhadap perkembangan informasi dikaitkan dengan cemaran DEG dan EG, bahwa cemaran DEG dan EG dapat berasal dari gliserin atau propilen glikol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan pada obat. Badan POM juga telah menetapkan batas maksimal EG dan DEG pada kedua bahan tambahan tersebut sesuai dengan standar internasional. Kementerian Kesehatan juga telah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya gagal ginjal akut atau akut
Akut kidney injury ini belum diketahui dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut yang dilakukan bersama Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian juga semua industri farmasi yang memiliki sirup obat beresiko mengandung cemaran EG dan EG diminta untuk melaporkan hasil pengujian mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan produknya. Selain daripada itu juga industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain seperti mengganti formula obat dan atau bahan baku jika diperlukan. Jadi ini sudah kami himbau sebelumnya. Dan proses berlanjut, Badan POM juga melakukan penelusuran berbasis resiko, sampling dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Itu sudah dilakukan jadi jauh sebelum 19 Oktober ya, sejak awal. Sejak kapan mulai dilakukannya? Sejak awal. Ya. Tindak lanjut terhadap produk dengan kandungan EG dan DEG apabila ditemukan melebihi ambang batas aman, kami akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik, atau pencabutan sertifikat CPOB dan penghentian sementara kegiatan iklan serta pembekuan izin edar atau pencabutan izin edar. Ya, melihat kasusnya satu persatu juga ya. Kemudian selanjutnya juga penjelasan keempat telah kami sampaikan tanggal 20 Oktober 2022. Ini adalah setelah ada pengambilan sampel, pengujian terkait hasil pengawasan terhadap sirup obat yang diduga mengandung DEG dan EG ini. Acuan Badan POM dalam melakukan pengujian cemaran EG dan DEG pada sirup obat adalah Farmakope Indonesia dan atau acuan lain sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat beredar. Jadi Badan POM sebagai institusi regulator untuk obat, pengawasan obat, keamanan mutu dan khasiat obat, dan dalam hal ini yang dikaitkan dengan kandungan pencemar EG dan DEG sudah mengikuti peraturan-aturan yang berlaku secara internasional selama ini. Cemaran EG dan DEG pada sirup obat kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan, yaitu propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Keempat bahan ini bukan merupakan bahan berbahaya atau berlarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Jadi bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang, tapi diboleh digunakan sebagai pelarut ya di dalam pembuatan obat. Sesuai farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau tolerable daily intake TDI untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi sebagaimana juga toksisitas yang ada di sekitar kita bisa dimungkinkan adanya trace kontaminan ini ya di dalam produk, di dalam ambien sekitar kita, misalnya ini adalah dalam produk ya, tapi harus ada batas maksimal yang bisa ditolerir oleh badan kita yang tidak boleh dilampaui. Jadi selama itu masih ada di bawah minimal, berarti masih bisa ditolerir oleh badan kita sehingga dianggap aman. Tentunya sesuai dengan ketentuan cara penggunaan obat dengan dosis dan lamanya konsumsi dari obat tersebut. Nah, kemudian juga Badan POM menindaklanjuti dengan melakukan sampling terhadap 39 batch dari 26 sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian. Antara lain, jadi kriterianya kita berikan berdasarkan berbasiskan resiko ya dari sekian banyak produk-produk obat sirup untuk anak. Ya, tentunya kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri, harus ada prioritasi ya, dan juga sampling berdasarkan risiko. Yang pertama adalah tentunya kami berusaha mendapatkan informasi daftar atau nama-nama obat yang dikonsumsi oleh pasien selama di rumah sakit dalam fasilitas pelayanan kesehatan ataupun juga sebelumnya di rumah. Nah, itu penting sekali untuk kemudian Badan POM bisa menelusuri dengan lebih baik lagi dan lebih cepat. Ya, jadi saya kira ini juga edukasi untuk para orang tua, ya, dan kita semua untuk selalu mencatat, mengingat dan nanti melaporkan, ya, apabila ada kejadian luar biasa terhadap obat yang dikonsumsi baik di rumah
ya maupun juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga kami kembangkan lagi karena pada saat awal itu sulit untuk mendapatkan data tersebut, ya, sehingga tidak bisa mengerucut hanya pada obat yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga kami mengembangkan, ya, berdasarkan berbasis risiko kriteria lainnya untuk mengembangkan, ya, sampel yang diduga dan kemudian dilakukan pengujian. Saya kira ini kriteria sampling pengujian antara lain adalah diduga digunakan pasien gagal ginjal sebelum dan selama berada di rumah sakit tadi, ya, kriteria pertama. Kedua, diproduksi oleh produsen yang menggunakan 4 bahan baku pelarut tersebut dalam volume yang besar. Ketiga, diproduksi oleh produsen yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang tidak baik, ya, yang minimal dalam pemenuhan aspek mutu. Kemudian yang keempat, diperoleh dari rantai pasok yang diduga berasal dari sumber berisiko terkait mutu, ya. Jadi rantai pasoknya misalnya mungkin ilegal atau juga tercemar gitu, ya. Jadi berdasarkan data yang kami miliki, kami bisa memilih, ya, mana yang diprioritaskan untuk di sampling dan kemudian dilakukan pengujian. Nah, dari 4 kriteria ini, ya, tapi bukan berarti satu perusahaan yang obatnya mengandung EG dan DEG itu memiliki ke semua kriteria, ya, salah satunya, tapi itu dikembangkan untuk menambah lebih banyak lagi jumlah yang disampling dan diuji. Nah, didapatkanlah sekian produk, ya, dari sekian perusahaan, dan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch, ya, 39 batch itu adalah produksi, ya, satu produksi yang sama, proses produksi yang sama, 39 batch dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk, ya, sebagai berikut. Ini pernah disampaikan, ya, pada press release kita yang keempat, ya, yang sebelumnya, yang terakhir. Yang pertama adalah Thermorex, sirup, fluorin, DMP sirup, Unibaby cough syrup, Unibaby demam syrup, Unibaby demam drops, obat demam, ada 5 jadinya, ya, dari 3 perusahaan. Nah, tapi ini juga dikembangkan lagi, ya. Ini perlu ditambahkan, ya. Kalimatnya yang perlu ditambahkan. Jadi ini kita kembangkan lagi juga karena ini kan kita melihatnya selalu berdasarkan batch, ya. Jadi ada misalnya untuk Thermorex yang produksi PT Konimax ini mungkin perlu kita tambahkan karena juga ada yang kemudian dirilis bahwa aman, ya. Ini Thermorex sirup obat demam untuk produksi PT Konimax ini sebelumnya dinyatakan tidak aman. Tapi kemudian kita kembangkan lagi dengan melihat, mensampel dan menguji dari batch-batch yang lain, ya, dari lokasi peredaran, ya, atau tempat stok, ya, dari lokasi yang berbeda, tempat sampel yang berbeda, ya, dan waktu produksi yang berbeda di batch yang berbeda. Ternyata aman. Ya, jadi kemudian tentunya tindak lanjut dari hasil ini adalah disesuaikan. Jadi penarikan hanya untuk batch tertentu, ya. Batch itu adalah waktu periode produksi yang sama tertentu. Artinya yang lainnya aman. Hanya yang batch itu saja karena didapatkan di batch-batch lainnya itu tidak melebihi ambang batas. Ya, kita itu menjadi pemahaman saja bahwa aman atau tidaknya juga bisa berbeda dari batch yang berbeda. Jadi proses produksi yang berbeda. Kemudian tadi, ya, udah 5. Kemudian ada 3 perusahaan, tapi ada 1 yang ternyata baik. Yang lain juga dikembangkan, ternyata banyak yang masih konsisten, ya, dengan yang sebelumnya. Tapi kalau khusus untuk produk yang pertama itu hanya untuk khusus batch tertentu. Nah, kami juga perlu menyampaikan bahwa hasil uji cemaran EG dan DEG ini bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak, ya. Karena tugas kami untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti
mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman. Tapi akibatnya, sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami karena perlu pendalaman lebih lanjut lagi untuk menunjukkan sebab akibat, ya, sebab akibat ya dari gagal ginjal dengan produk ini. Tapi hanya mengatakan bahwa produk ini tidak aman atau aman, gitu. Kemudian pada hari ini, ya, pada hari Minggu ini, alhamdulillah setelah kami mendapatkan tambahan, jadi apa yang sudah proses yang sudah kami lakukan sudah ada hasilnya sekarang untuk menyatakan mana produk-produk yang aman, artinya sudah tidak melebihi batas minimal, batas maksimal daily intake, sehingga bisa dikatakan aman, ya, sehingga bisa dikonsumsi kembali sesuai dengan tentunya dosis dan lama pemakaian. Pada hari ini, tanggal 23 Oktober, perkembangannya adalah pertama, ya, nanti ada lampiran-lampirannya yang mungkin nanti bisa ditayangkan, nanti pun bisa disebarkan. Nah, berdasarkan penelusuran data registrasi seluruh produk obat bentuk sirup dan drop, ya, ini penelusuran yang kami lakukan dari mulai awal. Dari 136 sirup obat terdaftar di Badan POM tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau glycerin glycerol, sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Dan ini ada kami berikan dalam list lampiran nomor 1 ada 136. 133. Oh, 133 ya. Ya, ada lampiran 1 nanti disampaikan, ada 133 produk yang aman. Yang tidak, oh ya, tidak menggunakan keempat ini ya pelarut tersebut, jadi sudah jelas ini aman. Itu screen pertama, jelas tidak menggunakan pelarut tersebut, jadi aman, bisa digunakan. Ada 133. Nah, kemudian dari list yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, 102 produk obat yang digunakan pasien, sebagaimana disampaikan pada konferensi pers Kementerian Kesehatan. Dapat kami sampaikan dari 102 tersebut. Oh, mungkin saya perlu tambah lagi ya. Yang amannya nih, ada list tambahan lagi yang aman. Ya, dari produk yang pertama sudah kita telusur, itu yang kita dapatkan 133 aman. Kita kembangkan lagi perluasan sampel ke sarana sarana yang sama ya. Ada beberapa sarana untuk mendapatkan 134 yang aman tersebut. Ada beberapa sarana yang ditemukan tapi aman ya. Kita kembangkan lagi produknya, didapatkan lagi, ini ada lampiran 3, didapatkan lagi 13 produk yang aman juga. Ya, jadi 134 ada 13 produk yang aman. Kemudian dari 102 obat itu ada 23 produk tidak menggunakan keempat pelarut tersebut ya, propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau gliserin, sehingga aman digunakan. Ada 23, itu lampiran 2 ya. Lampiran 2A. Nanti ada lampiran 2A. 2 bagian A, ada 23 produk yang aman. Kemudian, selain daripada itu, ada juga 4 produk yang telah dilakukan pengujian, dan hasilnya dinyatakan aman, digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Ya, baik, ada 4, ada 4 B, 4, 7 kan? 7 harusnya. 7 ya, ada 7. Ya, ada 7 produk yang sudah diuji, disampel dan diuji dan dinyatakan aman. 7 ya. Kemudian ada 3 produk yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya, namun sebenarnya ketiga produk ini memang sudah kita laporkan ya di dalam press release sebelumnya ya, 3 produk tersebut. Ya. Oke. Nah, sampai dengan saat ini demikian, masih ada 72 lagi. Berapa? 69.
masih ada sisa 69 lagi produk masih dalam proses sampling dan pengujian. Ya, jadi harapannya masih berapa secepatnya lah ya. Ya. Secepatnya kami akan mengeluarkan secara bertahap ya, karena ini untuk menyatakan sudah bertambah yang aman dan kemudian tentunya menjadi pilihan untuk segera bisa dikonsumsi. Ya, dalam hal ini juga Badan POM selalu melakukan juga patroli cyber, karena sekarang kita banyak sekali kami melihat maraknya penjualan online dari produk-produk obat tersebut, dan untuk menelusuri penjualan produk yang dinyatakan tadi tidak aman tadi ya, ada 3. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asosiasi E-commerce tentunya untuk melakukan take down terhadap 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan sirup obat dan dinyatakan tidak aman tersebut ya, dan akan segera di take down juga. Dan kami di seluruh Indonesia tentunya ada unit pelaksana teknis yang akan mengawal semua proses-proses ini. Sebagai penutup, Badan POM menghimbau dan mendorong tenaga kesehatan dan industri farmasi untuk aktif melaporkan efek samping obat atau kejadian yang tidak diinginkan pasca penggunaan obat kepada Pusat Farmakovigilan Meso Nasional ya, melalui aplikasi Meso. Meso itu adalah monitoring efek samping obat. Ya, aplikasi monitoring efek samping obat yang untuk segera dilaporkan ke Badan POM sehingga kita bisa menelusur, menindaklanjuti dengan cepat. Dan terutama yang penting kami juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada, menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya, selalu mencatat obat yang dimakan baik di rumah, swamedika maupun di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga apabila mendapatkan situasi seperti yang kita hadapi sekarang bisa segera cepat Badan POM menelusurinya, dan hanya membeli dan memperoleh obat melalui sarana resmi, apotek, toko obat berizin, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jika membeli obat secara online, agar hanya dilakukan di apotek yang telah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi, ya, dan selalu menerapkan cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa, ya, dan hanya mencari informasi dan sumber resmi terpercaya serta teliti setiap informasi yang diperoleh, terutama mencari informasi silahkan ke Badan POM, banyak sekali kan akses untuk melakukan pengaduan atau mendapatkan informasi. Saya kira demikian, saya menutup laporan pada masyarakat ini, semoga menjadi perhatian dan kelegaan untuk kita semua untuk bisa memanfaatkan produk-produk yang sudah dinyatakan aman tersebut.